Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang materi akuntansi transaksi mudharabah. Anggota dari kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Nur Israatul Alia dengan NIM 1240313193181. Yang kedua, Sofia Nur Holida dengan NIM 12403193197. Yang ketiga, Nadia Hana Ningrum dengan NIM 12403193215. Pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dan penggunaan. Yang kedua, ketentuan syariah, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Yang ketiga, alur transaksi mudharabah. Yang keempat, cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Yang kelima, penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang keenam, pengungkapan transaksi mudharabah. Definisi dan penggunaan. Mudharabah berasal dari adabi fil ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirot, yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Dalam PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, pemilik dana atau sohibul mal, menyediakan seluruh dana. Sedangkan pihak kedua, pengelola dana atau mudharib, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana tersebut. Ketentuan syariah, rukun transaksi, dan pengawas syariah mudharabah. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah, yang kedua, mudharabah mutalaqah, dan yang ketiga, mudharabah mushtarakah. Untuk pengertian dari mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam tempat, cara, atau objek investasi. Yang kedua, pengertian dari mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Yang ketiga, pengertian dari mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mushtarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha. Pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Sedangkan di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Selanjutnya, skema dari mudharabah mushtarakah dapat dilihat gambar sebagai berikut. Dengan penjelasan alurnya, nasabah penghimpun bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah penyaluran bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat yang sama, bank melakukan kerjasama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lain yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki peran sebagai pemilik dana. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari posisi sebagai pemilik dana
atau berbagi sesuai porsi masing-masing. Selanjutnya, pendapatan hak bank tersebut dibagi hasilkan lagi dengan nasabah deposit full of fund. Selanjutnya, ada rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Rukun mudharabah ada 4. Yang pertama, pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, ada objek mudharabah yang berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Dan yang keempat, nisbah keuntungan. Untuk ketentuan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Kemudian pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Yang kedua, objek mudharabah yang berbentuk modal dan kerja. Objek mudharabah itu sendiri merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Untuk modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, atau dinilai sebesar nilai wajar, yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Kemudian modal harus tunai dan tidak hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola dana harus bekerja. Modal harus diketahui jelas jumlahnya, sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Untuk dari kerja, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Kemudian, nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, yang akan menjadi terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Kemudian, apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana. Untuk cara menyelesaikannya adalah, yang pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Yang kedua, bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal. Kemudian dari ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, penjelasan dari alur transaksi mudharabah di atas. Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C: karakter, kapasitas, kapital, komitmen, dan kolateral. Yang kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola
usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sahibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Terakhir, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan mengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Perlakuan akuntansi PSAK 105. Akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Pengukuran investasi mudharabah. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada dua alasan tidak digunakan dasar historical cost untuk mengukur aset non-kas. Siswantoro 2003. A. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan. B. Penggunaan nilai yang disetujui agreement value oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset non-kas menuju aplikasi konsep representasional faithfulness dalam pelaporan. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayar jurnal pada saat penyerahan kas. Investasi mudharabah pada kas. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Kemungkinannya ada dua. A. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal pada saat penyerahan aset non-kas. Investasi mudharabah pada keuntungan tangguhan aset non-kas. Jurnal amortisasi keuntungan. Keuntungan tangguhan pada keuntungan. B. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. Jurnalnya investasi mudharabah, kerugian pada aset non-kas mudharabah. 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. A. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan pengurangan saldo investasi mudharabah. Jurnalnya kerugian investasi mudharabah
pada investasi mudharabah. B. Penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnal pada saat terjadinya kerugian. Kerugian investasi mudharabah pada penyisihan investasi mudharabah. Jurnal pada saat bagi hasil. Kas penyisihan investasi mudharabah pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Selanjutnya, 4. Kerugian. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnalnya adalah kerugian investasi mudharabah pada penyisihan kerugian investasi mudharabah. Catatan. Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal mudharabah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontra dari investasi mudharabah. 5. Hasil usaha. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnalnya, piutang pendapatan bagi hasil pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, jurnalnya adalah kas pada piutang pendapatan bagi hasil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya akad mudharabah. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnal untuk keuntungan yaitu kas atau piutang atau aset non-kas, penyisihan kerugian investasi mudharabah dan investasi mudharabah pada keuntungan investasi mudharabah. Sedangkan untuk kerugian, jurnalnya kas atau piutang atau aset non-kas, penyisihan kerugian investasi mudharabah, kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Poin yang ketujuh ada penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi dengan penyisihan kerugian bila ada. Yang kedelapan ada pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada 4 poin, yaitu isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain sebagainya. Yang poin kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Dan yang terakhir, ada pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama ada dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer diukur sebesar kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima dengan jurnal kas atau aset non-kas pada dana sirkah temporer. Yang ketiga, penyaluran dana sirkah temporer. Jika pengelola dana menyalurkan dana sirkah temporer yang diterima pengelola dan mengakui sebagai aset atau investasi mudharabah, sama seperti akuntansi
untuk pemilik dana, dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana sirkah temporer, yaitu kas atau piutang pada pendapatan dibagikan. Hak pihak ketiga atau bagi hasil dana hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan sebagai pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadikan porsi hak pemilik dana. Jurnalnya yaitu beban bagi hasil mudharabah pada utang bagi hasil mudharabah. Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil yaitu utang bagi hasil mudharabah pada kas. Poin yang keempat, apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya, yaitu saat mencatat pendapatan, kas atau piutang pada pendapatan. Saat mencatat beban atau beban pada kas atau hutang. Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode apabila diperoleh keuntungan, yaitu pendapatan pada beban dan pendapatan yang belum dibagikan atau kewajiban. Jurnal ketika dibagi pendapatan yang dihasilkan, yaitu pendapatan yang belum dibagikan pada kas. Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian, yaitu pendapatan dan penyisihan kerugian pada beban. Catatan, di sini penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontrak dana sirkah temporer. Poin yang kelima, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Yang keenam, di akhir akad. Jurnalnya yaitu dana sirkah temporer pada kas atau aset non-kas. Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, jurnalnya menjadi dana sirkah temporer pada dana atau aset non-kas dan penyisihan kerugian. Yang ketujuh, penyajian. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan dengan 2 poin, yaitu dana sirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, yaitu sebesar sirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian bila ada. Poin yang kedua, bagi hasil dana sirkah yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu pengungkapan. Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan dengan 3 poin, yaitu yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, rincian dana sirkah temporer diterima berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Materi yang selanjutnya, penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Menurut PAPSI tahun 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebagai saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Pembiayaan ini yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Poin kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Poin ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah
disajikan sebagai pos lawan atau kontrak account pembiayaan mudharabah. Materi yang terakhir adalah pengungkapan transaksi mudharabah. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, hal-hal yang harus diungkap dalam transaksi pembiayaan mudharabah antara lain ada 8, yaitu yang pertama, rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak yang berelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam, besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang kedelapan, ada ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapuskan buku, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Sekian penjelasan materi mengenai mudharabah dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.